Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Yusna Channel. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah menarik tentang Nabi Muhammad membelah bulan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberi oleh Allah yang membuat penyembah berhala jadi beriman. Penasaran bagaimana kisahnya? Oke, sebelum kita lanjut kisahnya, silahkan di-subscribe dan di-like terlebih dahulu supaya kita lebih semangat membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, kisah Nabi Muhammad membelah bulan adalah salah satu mukjizat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan mukjizat pada Rasulnya membuktikan kebenaran kenabian dan bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah Rasul yang mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum kafir Quraisy pada masa itu. Belum tahu, peristiwa ini tercantum jelas dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 1-3, yang artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Sementara hadis yang meriwayatkan peristiwa tersebut terjadi pada masa Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 5010. Mengutip dari hadis riwayat Muslim nomor 5013, penduduk Mekah ketika itu meminta Rasulullah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran pada mereka. Dalam terjemahan kitab Durratun Nasihin bab mukjizat Nabi Muhammad SAW karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, dikisahkan pada zaman Rasulullah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Kejadiannya berawal dari suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Isi surat tersebut intinya tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, khawatir agama Islam akan semakin tersebar luas. Oke, jadi merespon surat itu, Habib bin Malik penasaran. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia Habib dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat dengan Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Disambut oleh Abu Jahal, kemudian langsung menanyakan sosok Muhammad SAW pada Abu Jahal. Oke, sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab si Abu Jahal pada Habib. Orang-orang Bani Hashim memberikan jawaban seperti ini.
Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi, sejak berusia 40 tahun, dia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Jadi, Raja Habib makin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar Siddiq. Lalu Rasulullah berkata, "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Lalu Habib berkata, "Aku ingin hari terbenam sekarang, lalu muncul rembulan. Kau turunkan rembulan itu ke bumi, terus belah menjadi 2 bagian. Lalu rembulan itu kau satukan kembali. Naik lagi ke langit dengan terang benderang. Apakah kau akan beriman kepadaku jika permintaanmu itu aku penuhi?" Tanya Nabi Muhammad SAW kepada si Habib. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Penuhi permintaan Tuhan." Rasulullah berjalan ke arah gunung Abi Qubais dan salat 2 rakaat. Usai salat, beliau berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Kemudian turun 12.000 malaikat, salah satunya termasuk malaikat Jibril yang menjumpai Nabi Muhammad SAW, yang orang lain tidak bisa melihatnya. Nabi Muhammad kemudian turun dari gunung dan menghampiri orang kafir Quraisy tersebut. Di hadapan mereka, beliau menunjukkan matahari dengan jarinya sehingga pindah ke arah barat, lalu terbenam dan muncullah bulan. Tak lama kemudian, sang Nabi menunjuk bulan itu dengan jari dan bergerak menuju bumi. Lalu terbelahlah bulan menjadi 2 bagian dan menyatukannya kembali. Saat peristiwa itu terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Habib menyadari bahwa hal ini tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Namun, dia mempunyai syarat lain untuk menguji Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah Allah berikan. Tidak hanya membelah bulan, kekuasaan Allah juga menyembuhkan anak Habib bin Malik
yang cacat. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata, sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun, namun hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraan si Habib. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan?" kata Rasulullah. "Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja yang tahu. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Pada akhirnya, Habib pun beriman. "Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Abu Jahal mendengarnya, dia jengkel melihat semua itu dan marah. Dengan emosi dia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya Abu Jahal lagi dan berkemas untuk kembali, sampai di pintu gerbang istana. Putrinya yang sudah sempurna menyambut sang ayah sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan tersebut?" kata Raja Habib pada anaknya. "Siapa yang mengajarimu?" Kemudian ia menjawab, "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau." Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, jawab sang putri Habib. Maka seketika itu Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur. Demikianlah cerita dari kisah mukjizat Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Semoga iman kita semakin kuat kepada Allah ya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Tentunya banyak sekali hikmahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.